Assalamualaikum Bu Intan, terus lebat. Terus, tadi ke sareng saha Pak Asepnya. Pak, nah, Pak Hilman. Mana hilap deui ka abdi, aduh. Atuh da foto, atuh dibuka tadi mah. Sehat-sehat Teteh? Alhamdulillah. Kumaha Pak Hilman, sehat oge. Alhamdulillah. Kumaha ayeuna sakartos gaduh rayi. Atos dua. Alhamdulillah. Aduh. Ieu teh saha ieu Citranya. Eh, eh, Ieu Damang, Citranya. Pak Intan. Alhamdulillah silaturahminya penak di sadayananya Nuhun, Punten Mbak diri Uni. diri ku Bu Citra teh. nyata. Gimana Pak Hilman? Tuh kalau pesan nah rada nyantai mung dia teh sampai uih jantan rada telat lebet tadi teh jam 7 nya tapi lebet telat mungkin 6 menit punten. Ya kan orang mau ngobrol aja nanya pada ngobrol pada naon ya teh Bu Iya. Citra Mbak Uni. reuni ya. Kangen ya Allah. Ya, padahal mah luring atau iraha-iraha. Ayo Bu Citra, Pak Iya, Hilman, nanti ada Ngopinya ngopi. ngopi, hayu lah. Iraha-iraha. Sok atuh da abdi mah teu tebih atuh di Bandung-Bandung keneh. Bade ngawitan tabu sabara Bu Citra. orang ayah nanya, Pak Yusuf. Langsung ya Bu, sudah direkod dah. Oh, Oke, Udah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar, Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita bersama lagi gitu ya dalam kegiatan sinergisme episode keempat. Ibu dan Bapak supaya untuk memeriahkan
Pada malam ini izinkan saya membuka dengan pantun. Boleh Ibu dan Bapak mengucapkan cakepnya ya Ibu dan Bapak. Ke pasar pagi membeli belum belum. Cantik, Belum. meren. Jadi tuh baik, saya akan ulang. Ke pasar pagi membeli ragi Cakep. Cakep. untuk membuat tape dari ketan. Cakep. Cakep. Selamat datang di webinar Sinergi. Cakep. Mari belajar dengan penuh kehangatan. Yeah, Cie. cakep. Cakep. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam nahmaduhu wa Salam. warahmatullahi. nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, dalam heningnya kasih yang tiada bertepi, kita berhimpun dalam ridho ilahi. Gerak hati ini tidak akan sampai di depan laptop atau gawai ibu dan bapak masing-masing jika bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mengiringi dan juga tidak lupa salawat pada Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan webinar Sinergi episode 4. Sebelum melangkah lebih jauh, tadi sudah menyapa narasumber yang sudah sangat tidak asing lagi. Beliau sudah go internasional ya, tapi ini adalah saudara kita sebenarnya. Ya, saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Citra Roska Awalia yang akan memandu Ibu dan Bapak dalam kegiatan webinar pada malam hari ini. Malam ini kita akan kumpul dalam ruang virtual ini untuk berdiskusi mungkin ya tadi ngobrol-ngobrol mungkin tadi kata Bu Intan ya. Tapi obrolan yang berdampak bagi dunia pendidikan kita. Jadi di episode yang keempat ini membawa tema yang sangat krusial untuk masa depan pendidikan kita yaitu membangun student agency, murid aktif, guru reflektif. Bapak dan Ibu, kita sepakat kelas yang hidup bukan kelas yang gurunya paling banyak bicara, tapi kelas di mana muridnya berani mengambil kendali atas belajarnya sendiri. Namun pertanyaannya, bagaimana sih caranya untuk memulai supaya hal itu bisa terjadi di dalam kelas kita, dan bagaimana kita sebagai pendidik bisa menahan ego untuk menjadi guru yang reflektif? Semua akan kita bahas, kita kupas tuntas bersama narasumber hebat kita pada malam hari ini. Namun, Bapak dan Ibu, seperti halnya sayur tanpa garam akan terasa hambar, maka kegiatan webinar ini pun akan kurang mantap rasanya kalau kita tidak disapa dulu oleh ketua dan sekretaris Sinergi Project. Untuk itu, Ibu dan Bapak, marilah kita dengarkan sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh ketua kita, Ketua Sinergi Project, Bapak Yayan Budiana, MPD. Kepadanya, Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi Waalaikumsalam. nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hatur nuhun Ibu MC, Ibu Citra. Terima kasih juga kepada Ibu narasumber, guru saya Ibu Dr. Intan Setiawati. Maaf izin Ibu, ini semuanya murid-murid Ibu insya Allah di Bandung Barat. Oh Jadi ya, Jadi Ibu jangan canggung untuk memberikan materi hari ini, bertanya, dan insya Allah ini program kami yang sudah seri keempat, Ibu izin melaporkan, ini yang diinisiasi oleh teman-teman. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Selanjutnya yang terhormat Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, guru, dan ini alhamdulillah dihadiri juga oleh beberapa pengurus dari Kementerian Agama, sekolah di bawah Kementerian Agama, Ibu. Ini biasanya kalau nanti menuju jam 8 ini lebih dari 100, Bu. Ini masih pada hari masjid kayaknya insya Allah. Izin Bapak dan Ibu, alhamdulillah ini seri keempat dan
adanya sinergi ini, kami sebetulnya awalnya sangat tertarik Bu Dokter terkait model pentahelix gitu. Artinya kolaborasi yang menyatukan 5 unsur utama dari akademisi, pembisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Kalau di pendidikan, ya kita sudah tahu lah ada orang tua, ada sekolah, ada guru, ada kalau di SMK atau SMA ada dunia industri gitu. Kalau di tadi yang saya sebutkan di pentahelix itu artinya kalau kita kerjasama, kayaknya bisa, Bu. Kami optimis pendidikan itu akan maju. Makanya lahirnya sinergi project ini itu, Bu. Artinya ingin kami itu bersinergi gitu. Artinya ingin kami berkolaborasi. Karena pendidikan itu ternyata apalagi di era AI ini sudah tidak bisa lagi kita mengurus pendidikan kalau dulu itu ada namanya orang jenius itu. Tapi kalau berdiri sendiri sekarang itu sudah nggak bisa. Mengapa kami mengambil sinergi? Artinya sinergi ini kolaborasi berjamaah. Tujuannya mudah-mudahan pendidikan di Indonesia ini tidak hanya di Bandung Barat ini bisa maju gitu dengan pesat. Dan Bismillah, mudah-mudahan kegiatan kami ini ada ridho dari Gusti Allah dan kami tetap kita menggunakan artinya ini semua pri Ibu. Insya Allah kami ini pri supaya artinya semua bisa gabung lah, bisa ikut. Turun Bu Citra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayan atas sambutannya tadi mungkin dengan kata pentahelix gitu ya. Ya, dilanjut oleh sekretaris kita Bapak Iman Nurman RMPD, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semuanya, salam hormat kepada Ibu narasumber dan rekan-rekan. Di sini kita berkumpul bersama di acara Sinergisme ya, setiap malam Kamis. Tentunya ini adalah salah satu kegiatan di mana Bapak Ibu bisa belajar bersama, berbagi dan menerima ilmu dari narasumber hebat. Di seri keempat ini kebetulan kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yang tentunya akan menguatkan kita sebagai pendidik dalam memberikan pelayanan pendidikan ya. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa program Sinergisme ini berjalan ya, sudah keempat episode dan tentunya ini atas kehadiran Bapak Ibu, program-program sinergisme ini bisa berjalan. Dan tentunya Bapak Ibu, kita sangat beruntung ketika mendapatkan circle yang bisa berbagi, yang bisa meningkatkan kompetensi. Karena di zaman yang sangat tidak pasti ini, untuk mendapatkan circle yang positif ini sangat sulit. Dan kami di sini hadir untuk Bapak Ibu semuanya, untuk bertumbuh, menguatkan sebagai pendidik yang memang betul posisi kita adalah sangat krusial dalam mencerdaskan anak-anak bangsa kita. Kehadiran Bapak Ibu di sini tentunya menjadi sebuah langkah awal untuk perubahan pendidikan yang lebih baik dan lebih bermakna. Dan kegiatan Sinergi Project ini terdiri dari 3 kegiatan. Sekarang malam Kamis yang kegiatannya dihadiri oleh narasumber. Kemudian juga malam Senin itu acara ngoprek di mana kita dapat berdiskusi, mengasah pemikiran kritis kita terkait isu-isu pendidikan di kita ya, di negara kita ataupun di lingkungan kita itu akan diangkat menjadi sebuah isu dan kita bisa bertukar pikiran di sana. Dan satu lagi ada Sinergi Akademi yang mana kami sedang menyusun programnya. Kita berkolaborasi dengan pihak-pihak yang bisa bekerja sama. Nanti Bapak Ibu bisa belajar secara struktur untuk topik-topik yang tentunya sangat dibutuhkan oleh kita. Saya selaku Sinergi Project, terima kasih kepada narasumber dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan berikan kekuatan dan kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman atas sambutannya. Mungkin 3 kegiatan ya Ibu dan Bapak. Kita sedang menyusun, saya kira tadi Bapak langsung display nih kegiatan untuk Sinergi Akademi. Pokoknya Ibu dan Bapak nanti kalau launching kayaknya seru deh. Jadi ditunggu nanti Pak Iman akan mengumumkan mungkin di episode selanjutnya mungkin ya Pak Iman atau
masih surprise gitu pokoknya. Mas seru aja nanti pokoknya Ibu dan Bapak terus saja follow dan ikutin webinar sinergi untuk informasi-informasi yang up to date seperti pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa gitu ya, bukan hanya Widya Iswara dari BBGTK tapi juga eh, kakak kita. Oke. Ibu dan Bapak, kalau kita bicara terkait soal student agency, seringkali kita terjebak pada pemikiran bahwa yang penting mah murid kasih aja tugas kelompok yang banyak gitu ya. Padahal student agency itu mungkin jauh lebih dari itu ya Bu. Nanti ada mungkin pernah juga mendengar ada voice, choice gitu ya, ownership. Nah itu mungkin kita akan mendengar lebih lagi dari Bu Intan, Ibu Dokter Setiawati MPD. Namun sebelumnya saya izin Ibu membacakan sedikit saja Dikit apa ya. ya CV dari Ibu. Karena kalau banyak nanti waktunya Iya, habis untuk iya membacakan betul. CV dari Ibu ya. Bu. Cuma satu hal yang seru gitu ya Bu ya. Ini yang saya aduh hebat gitu ya. Jadi Oh kalau itu. karena Ibu mungkin Widya Wisara, jadi di sini saya ada kata pengalaman penghargaannya itu adalah finalis Inobel. Wah, subhanallah luar biasa ya Bu ya, finalis. Ibu dan Bapak boleh peserta webinar kasih emot love di layarnya, silakan tap untuk Ibu Intan Setiawati. Kemudian juga di sini saya melihat pengalaman kegiatan ilmiahnya itu bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Dan Ibu aktif dulu di MGMP IPA ya Bu ya bersama saya anak buah Ibu. Betul. Kemudian juga Ibu di ITB, kemudian di sini ada IGI juga, Ibu ya masih aktif di IGI. Ya, dan poinnya adalah yang relate dengan yang akan kita sampaikan bahwa ternyata Ibu adalah lulusan S3 Pengembangan Kurikulum di UPI, gitu Ibu ya. Nah, untuk itu Ibu sepertinya kami sudah tidak sabar mendengarkan pemaparan materi yang luar biasa dari Ibu. Mangga waktu dan layar kami silakan. Atur nuhun Bu Citra. Di sini ada Pak Hilman yang saya kenal, Bu Epi. Kemudian siapa lagi ya? Ada Sepertinya Bu Is Rusmini ada oh Kak. ada Bu Is, ada. Luar biasa itu Bu Is. Kepala sekolah di SMP 5 ya, Gunung Halu ya, Bu Betul. Is. Kemudian siapa lagi Pak Hilman yang saya kenal ini? Tidak Wah, terlihat banyak. soalnya nama-namanya. Yang jelas banyak ya. Tentunya di sini juga Assalamualaikum, Bu Intan. sebetulnya. Bu Is, kumaha kabarna sehatnya? Alhamdulillah. Senang Alhamdulillah. bertemu di layar. Salam buat kita. Ya, sebetulnya ibu bapak saya hadir di sini itu bukan berarti saya lebih dari ibu dan bapak begitu ya. Tapi di sini kita berbagi saja seperti tadi Pak Yayan barangkali ya mengamanatkan bahwa kita harus selalu berkolaborasi dengan berbagai pihak begitu ya. Dan juga tadi dari Pak Iman saya mendengar bahwa siswa kita ya di masa depannya itu ada ketidakpastian, ketidakjelasan. Nah, itu ya, itu menjadi sesuatu yang memotivasi guru-guru bagaimana untuk mewadahi supaya siswa-siswa kita ke depannya itu lebih memiliki arah dan tujuan meskipun dengan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Begitu ya kira-kira ya. Baik Ibu Bapak, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Bu Citra ada pantun, saya juga harus memberikan pantun ya. Baik Ibu Bapak. Jalan-jalan ke kota Mekah, Cakep, banyak domba di Cakep. dekat lembah. Agar cakep. kegiatan ini penuh berkah, mari kita ucapkan Cakep. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu dan Bapak, saya senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Bapak semuanya ya. Baik yang barangkali di apa sudah kenal dari dulu begitu ya. Karena saya juga tidak melupakan bahwa saya lahir dari seorang guru di
Parongpong ya. Ada yang tahu mungkin ya Parongpong. Di sekolah SMP 1 Parongpong itu saya jadi guru tahun 94 begitu. Jadi kalau kita apa namanya jumlah jamleh begitu ya, berarti saya sudah 30 berapa puluh tahun Pak Hilman? 32 ya. Sekarang 2006 ya? Ya, 2026 ya? senior, Nah, senior lah. berarti sudah 32 tahun Ibu Bapak ya melanglang buana sebagai seorang guru atau pengajar. Artinya di sana saya mendapatkan apa ya pelajaran yang cukup banyak, alhamdulillah ya, baik itu pahit, getir, manis dan juga apa ya kebahagiaan barangkali ya, itu sudah menjadi perjalanan di dalam karir gitu ya, di karir saya begitu. Jadi betul Ibu Bapak, saya juga dari guru IPA di mana dulunya juga aktif di MGMP dan juga IJI. Dan saat ini juga saya masih aktif di berbagai kegiatan meskipun Ibu Bapak usia pensiun sudah mendekat begitu ya Pak Hilman. Sudah mulai turun barangkali ya. Silakan nanti Ibu Bapak yang lebih muda, lebih berkarya itu lebih maju lagi begitu ya. Mudah-mudahan. Maaf pakai ini deh biar terdengar. Nah, Ibu Bapak, barangkali kita ini kan diskusi begitu ya, diskusi. Nah, kemarin itu sebetulnya eh, permintaan sangat mendadak juga ya, begitu juga dengan judul yang diberikan begitu ya. Sehingga ya barangkali meskipun kita sudah terbiasa begitu ya, tapi memang luar biasa ini. Kalau saya terbiasa, kalau Ibu Bapak luar biasa. Karena saya melihat kekompakan dari para pengawas di KBB ini luar biasa juga gitu ya. Dengan menggulirkan program-program yang tentunya sangat bermanfaat untuk teman-teman di sekitarnya. Baik untuk pengawas sendiri maupun untuk guru maupun untuk kepala sekolah. Nah di sini apakah ini yang hadir pengawas semua begitu Bu Citra? Tidak, Bu. Ada kepala sekolah, ada guru, bahkan ada yang dari luar kota juga. Jadi Oh kita begitu. umum. Ya, Berarti sangat ini ya, sangat berbagai hanya pengawas begitu ya. betul. Oke, baik. Terima kasih. Baik Ibu Bapak untuk mengawali barangkali saya ingin share saja sedikit tapi ya, tapi lama banyaknya nanti kita akan berdiskusi begitu ya. Kita share udah dijadikan co-host belum saya ya? Pak Asep, boleh minta tolong? Nggak apa-apa, nggak jadi co-host juga. Nanti saya Sudah, langsung aja sudah, ya. Ibu, sudah. Sudah, Bu. Oke, baik. Oke. Nggak apa-apa, maksudnya bisa langsung kan untuk share. Nah, Ibu Bapak, barangkali ini judulnya. Begitu ya judulnya? Betul. Bu Citra, Ya, sudah sesuai? ya. Baik, kita hanya di Dari sini akan berdiskusi seperti apa sih student agency itu begitu ya. Dan murid aktif juga guru yang reflektif itu seperti apa. Baik Ibu Bapak, untuk mengawali barangkali ada beberapa pertanyaan pemantik yang barangkali Ibu Bapak bisa menjawab atau mau menjawab. Saya persilahkan. Ibu Bapak, pertanyaan yang pertama adalah apa yang Ibu Bapak ketahui tentang student agency? Tadi Ibu Citra sudah menyabit mengutarakan meskipun hanya sedikit begitu ya. Barangkali Ibu Bapak yang sudah apa namanya pernah membaca atau pernah mendengar, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Bu Citra bisa dibantu barangkali ada yang raise hand atau ada yang mau menjawab. Silahkan. baik. Silakan Ibu Bapak, boleh? Silahkan Ibu Bapak. Halo. Ada yang mau sepengetahuan Ibu Bapak saja begitu. Apa Atau sih kita itu? spin aja gitu, Bu. Kenapa Bu Citra? Spin peserta. Ya, silahkan dari peserta ada. Enggak, Oh, enggak. mau mewakili Bu Citra? Bu Citra mah jadi narsum aja.
Aduh. Aduh. Ya, barangkali kan Ya tadi mungkin Bu ini ya ya, Ibu Bapak, sedikit. kalau pembelajaran orang dewasa atau diskusi orang dewasa itu andragogi itu memang harus berdasarkan pertama kebutuhan, kemudian metodenya juga diskusi gitu ya, tidak Betul, betul. menggurui karena meskipun bagaimana ibu bapak pengalamannya juga tidak jauh dari saya begitu ya, jadi ibu bapak juga tentunya memiliki pengalaman-pengalaman yang hebat gitu ya, yang melebihi Iya. saya barangkali. Jadi oleh karena itu Pak kita di sini akan berdiskusi dengan pertanyaan pemantik seperti ini. Bu Intan, Saya saya pernah ini Bu Intan mendengar kata student agency itu ketika ikut grup penggerak. Jadi salah satu best practice saya adalah justru bagaimana mempraktekkan student agency gitu ya. Jadi kita, oh sebentar Bu, ini ada yang menjawab dulu Bu. Kita boleh, lihat dulu dari, siapa? nanti Nah, saya baru. silakan. Dari Panana. dari Bu Bu Mimin, Induk ini ya, bukan. Dari Panana Panana, Suryana. Panan. Ya Bu Mimin teman kita. Wah, ini mah diskusinya tuh teman-teman Seru juga ya. ya. Oke, Bangga, silakan Ya. Panana atau Bu Mimin nih yang mau jawab. Bu Mimin, kalau Bu Mimin menyapa sepertinya kangen sama ibu Silakan. narasumber hebat katanya. Kalau Sama-sama. Panana Suryana, boleh Panana Suryana mau menyampaikan langsung atau saya bacakan Silakan saja? Panana. Oh, mic-nya error. Oke, saya bacakan. Kemampuan siswa untuk meregulasi dirinya dalam pembelajaran. Gitu katanya Bu Intan. Oke, bagus. Ya. Oke, boleh. Ini, oh ya Bu Intan, di sini juga ada Mm-mm. rekan-rekan pengawas, bukan hanya pengawas SMP Oh Bu Intan. iya, Ada pengawas SD, ada pengawas TK. Nah, luar mungkin untuk biasa. Ibu Bapak pengawas SD dan TK boleh bersuara, Boleh. silakan Ibu dan Bapak. Kita di sini diskusi ya Bu Intan ya. Iya, betul, diskusi. Silakan. Ini Pak Nana Suryana, terima kasih ya sudah memberikan responnya ya. Oke. Oh, Pak Oh, Bu Nana. Intan ternyata Pak Nana pengawas dari Sukabumi. Dari Jadi ya Sukabumi. luar biasa. Iya, iya, Aduh iya. sayang sekali Pak Nana ya, mic-nya error. Padahal pengen juga diskusi ya Bu ya. Jadi kita bisa sharing Iya, juga bukan cuma ngomongin Bandung betul. Barat gitu. Mantap ini dari Sukabumi juga hadir ya. Baik, terima kasih Pak Alhamdulillah. Nana ya. Oke, yang lainnya barangkali bisa memberikan statement atau pernyataan ataupun pendapatnya begitu, silakan. Jadi Pak Nana tadi berbicara mengenai regulasi diri ya, meregulasi diri ya, itu tepat sekali begitu ya untuk student agency ini. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum, mungkin saya Bu sedikit. Mangga, Waalaikumsalam, sareng saha. Habis sarang bun-bun Bu di Oh Gunung. ya, mangga Pak Bun Bun, Eh, silakan. Student agensi itu kalau tidak salah mungkin ini ya Bu ya, jadi murid itu bisa memimpin dirinya sendiri gitu ya. Jadi guru itu memberikan kebebasan juga mungkin kepada murid itu agar bisa berkembang sesuai dengan eh, keadaan muridnya itu sendiri lah. Mungkin itu Bu. Oke, terima kasih Pak Bun Bun. Wah, luar biasa ya Pak Bun Bun sudah memberikan pendapatnya. Terima kasih Pak Bun Bun. Baik, ada lagi Ada kalau lagi Bu dari oh ada, mau yang kedua, ketiga boleh ya. Silakan memilih Ibu ya. Bapak. Ini ada 3 pertanyaan ya. Ada di sini ada Bu Intan nih Bu. Oh, Bu Bu Intan, Intan, aduh apa kembaran kabar Bu berarti ya. Intan? Iya bener. Bu Intan mau buka mic-nya langsung berbicara. Silakan. Di sini Bu Intan katanya Bu, student agency itu ketika murid tidak lagi hanya menjadi penerima pembelajaran, tetapi juga aktor utama yang aktif dalam proses belajar dari Pak Oke, Jainal Muhtar, yaitu tepat. kemampuan siswa untuk mengarahkan pembelajaran sendiri. Oke, Ya, betul ya, luar biasa berisik. ini. Oke. Berarti Bu Pak Citra ini Jainal, udah boleh pada mungkin Pak Jainal mau sharing? paham ini Bu Citra ya? Bu, ada rekan Ibu nih, Bu Eis Juanda. Mangga Bu Mangga Eis Bu di Is. Hatoranan, Luar silakan. biasa. Silakan Bu Iya, Is. iya, ini Luar mah biasa ini mah keren. izin berbagi saja kalau Betul, mangga. dalam konsep pemahaman saya bahwa Mhm.
Student agency itu berarti bahwa murid tersebut menjadi pemimpin pembelajaran untuk dirinya begitu. Jadi dia akan menentukan target pencapaian apa yang dia inginkan, kemudian harapan apa yang ingin dia dapatkan dari sebuah proses pembelajaran begitu. Jadi dia memimpin dia mengerahkan potensi yang ada pada dirinya untuk setelah ini aku mau bisa apa ya? Apa yang akan aku lakukan setelah ini? Kemudian apa manfaat dari pelajaran tersebut yang bisa saya terapkan dalam kehidupan sendiri? Kemudian apa manfaatnya untuk masyarakat? Jadi dia akan menjadi perubah situasi setelah dia belajar di kelas gitu. Nah, student agent itu mustahil bisa dibentuk tanpa bantuan orang dewasa. Di antaranya adalah gurunya. Nah, jadi bagaimana seorang guru itu bisa membuat students as an agent gitu ya? Berarti gurunya harus memberikan pembelajaran yang bisa merangsang itu begitu. Jadi akan mustahil kita akan menciptakan murid yang menjadi seorang agent kalau gurunya ngajarinnya one way, kalau gurunya mendominasi, kalau metodenya ceramah, tidak membuka kesempatan murid untuk membangun pengetahuannya sendiri, tidak membuka, kemudian asesmennya juga masih jadul gitu ya, tidak membuka potensi anak yang banyak. Nah, berarti membuat as agent itu satu-satunya cara adalah kita guru memberikan kesempatan yang seluas-luasnya agar murid bisa mengembangkan dirinya, mengetahui apa yang ingin dikuasainya, kemudian bagaimana ilmu itu bisa diterapkan dalam kehidupannya dan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu mungkin sepengetahuan saya. Mohon maaf bila salah. Luar Mangga. biasa Bu Eis, lengkap sudah. Sepertinya 3 pertanyaan ini sudah dijawab Bu Eis semua ini. Iya, baik terima kasih Bu Eis ya. Oke, baik ya. Oke. Ibu, Bapak masih ada Bu Citra atau dilanjut aja atau gimana? Masih Boleh ada Ibu yang mau dilanjut berpendapat? saja. Izin Kalau, menginformasikan juga Ibu, silakan. waktu kita sampai pukul 20.15 mungkin ya untuk Oh, pemaparan. Nanti siap. kita ada diskusi supaya Oke. lebih hidup. Siap. Berarti Iya, ini ya, ini hanya sebagai pemantik saja Ibu Bapak ya, pertanyaan pemantik dan baik. ini sudah dijawab oleh perwakilan yang tadi ya, terutama dilengkapi oleh Bu Eis ya. Jadi Ibu Bapak, kenapa sih penting gitu ya student agency itu? Karena Ibu Bapak di latar belakang ya, kita menurut OEDC itu adalah ya terjadinya perubahan global yang sangat cepat. Itu yang menjadi latar belakang kenapa student agency ini penting begitu ya. Seperti perkembangan teknologinya kan ada destruktif gitu ya. Jadi perubahannya itu sangat eksponensial begitu ya. Jadi tidak tambah, tidak tambah, tidak kali ya, tapi sudah eksponensial di mana sangat-sangat cepat begitu. Nah, kemudian juga adanya kecerdasan buatan, ada globalisasi, ada perubahan iklim, dan juga dinamika dunia kerja yang tentunya Ibu Bapak sudah bergeser gitu ya. Kalau dulu anak-anak kita bercita-cita menjadi guru, menjadi dokter, meskipun sekarang masih ada, tapi kalau kita tanya anak-anak kita, jujur saja pasti kebanyakan menjawabnya menjadi YouTuber atau menjadi apa? Konten kreator dan sebagainya. Kenapa? Karena tadi ya dinamika dunia kerja juga terjadi perubahan begitu ya. Sehingga semua itu menuntut sistem pendidikan untuk membekali peserta didik ini dengan kemampuan yang lebih luas dari sekedar kemampuan akademik. Itu ya Ibu Bapak ya sebagai latar belakang. Kemudian apa sih student agency itu? Nah, Ibu Bapak tadi sudah dijelaskan oleh Bu Is dengan panjang lebar, oleh Pak Bun, oleh Pak Nana dan lain sebagainya gitu ya. Bahwa student agency itu adalah kemampuan dan juga kemauan murid untuk mengambil peran aktif ya di dalam proses belajarnya dengan membuat pilihan tadi kata Bu Citra ya, kemudian mengambil keputusan, bertanggung jawab atas pembelajaran, kemudian serta mampu mengarahkan dirinya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi ada poise, ada choice, ada satu lagi Pak owner ya. Kemudian menurut OEDC juga bahwa student agency itu adalah kemampuan peserta didik untuk menetapkan tujuan gitu ya.
Jadi kalau kita di kelas, misalnya seorang guru itu memberikan pembelajaran, maka tujuan itu penting untuk diketahui oleh siswa. Supaya siswa itu bisa, oh hari ini tujuan pembelajarannya A, sehingga mereka sudah siap untuk menerima atau untuk beraktivitas sesuai dengan tujuan yang diharapkan begitu ya. Kemudian sehingganya Ibu Bapak di dalam student agency ini murid bukan lagi sebagai objek ya, tetapi harus menjadi subjek gitu. Oke, sebetulnya perubahan paradigma dari teacher center menjadi student center itu sangat sudah lama digulirkan begitu ya. Nah, sekarang dengan adanya perubahan zaman dan lain sebagainya itu semakin dikuatkan sehingga betul-betul murid itu bukan objek pembelajaran tetapi harus menjadi subjek. Nah, kemudian komponen dari student agency, Ibu Bapak, tadi ya seperti sudah dikatakan, dia ada POIS ya, yaitu gimana murid itu harus berani menyampaikan pendapat, ide, dan pertanyaan. Nah, supaya murid itu berani, tentunya seorang guru juga harus memfasilitasi gitu ya. Tidak bisa dia apa namanya hanya memberikan ceramah aja gitu ya, tapi dia harus membuat si siswanya itu wondering ya atau bertanya-tanya gitu ya. Apa sih pembelajaran ini seperti apa sih? Jadi dia itu akan memiliki inquiry ya, itu pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya yang tentunya akan dijawab oleh mereka sendiri gitu ya. Sehingga di sini di dalam voice ini murid harus mampu menyampaikan pendapat, ide ataupun pertanyaan yang akan menggiring kepada pembelajaran itu sendiri ya. Kemudian choice ya, di mana murid diberi kesempatan untuk memilih cara belajar. Nah, ini lebih ke diferensiasi barangkali ya. Sehingga boleh dengan bentuk tugas ataupun minat yang bisa sesuai kemampuan muridnya begitu. Kemudian ownership ya, di sini rasa memiliki dan tanggung jawabnya itu harus muncul gitu ya. Jadi seorang siswa itu kemandirian belajarnya juga harus dimunculkan karena saat ini guru bukan satu-satunya sumber belajar. Sehingga kalau mereka memiliki rasa tanggung jawab dan juga rasa memiliki terhadap pembelajaran, maka mereka itu secara mandiri akan mencari sendiri begitu ya pembelajaran itu seperti apa. Jadi tidak hanya menerima dari seorang gurunya atau dari paparan gurunya atau menunggu dari ceramah gurunya. Tidak, tapi mereka akan mencari sendiri pembelajarannya itu sebagai bentuk tanggung jawab dari rasa memiliki ya atau bentuk tanggung jawab dari bahwa dirinya itu harus belajar begitu. Kemudian ada self regulation yaitu kemampuan mengelola proses belajar. Sehingganya mereka itu proses yang apa namanya pembelajaran yang mereka dapatkan itu harus berdampak pada dirinya. Apa sih yang harus saya lakukan setelah mempelajari eh, pembelajaran yang dilakukan di kelas gitu ya. Jadi dia harus mampu meregulasi diri atau memberikan dampak pada dirinya terkait dengan pembelajaran yang sudah dipelajari gitu ya. Kemudian juga ada reflection ya di mana refleksi ini adalah si anak itu harus tahu baik itu kelemahan, kekurangan, kemudian juga dia harus tahu apa yang sudah dia pelajari, ya harus tahu juga apa yang manfaatnya gitu, apa bermakna untuk hidupnya atau tidak. Sehingga dalam konteks pembelajaran kelima komponen tadi harus saling mendukung dan membentuk siswa yang aktif, mandiri, bertanggung jawab, dan juga mampu mengambil keputusan dalam proses belajarnya. Itu ya. Nah, Ibu Bapak, ini adalah yang saya kutip dari Learning Compass ya 2030, di mana ini akan menjadi tujuan OECD ya tentang student agency, di mana student agency ini harus meliputi pengetahuan ya atau knowledge, kemudian skill, keterampilan, juga attitudes atau value. Kemudian hal ini harus menjadi kompetensi ya yang ada pada diri murid itu ya sehingga dia akan
memiliki ide atau kreatif ya terhadap nilai-nilai, kemudian juga memberikan apa ya perhatian ya. Nah, di sini Ibu Bapak akan menjadi sebuah apa siklus ya, jadi berulang. Ini menurut edisi ya. Nanti kita akan hubungkan dengan deep learningnya. Nah, ini siklusnya Ibu Bapak ya, di mana siklusnya itu yang pertama dia mampu menetapkan tujuannya, kemudian menganalisis tantangan, kemudian di sini ada action atau tindakan, melaksanakan rencana, berkolaborasi, memecahkan masalah, kemudian dia juga akan merefleksi ya, kemudian mengevaluasi hasil, belajar dari pengalaman dan juga menyusun langkah perbaikan. Nah, ini sifatnya berupa siklus ya. Kemudian, nah Ibu Bapak, tadi bagaimana sih membangun student agency itu? Ya tentunya muridnya harus diaktifkan. Nah, di sini guru berperan sebagai aktivator, ya, di mana bagaimana murid itu harus aktif. Maka si peserta didik itu tentunya harus belajar dengan kesadaran sendiri atau mandiri. Kemudian dia juga harus memunculkan berpikir kritis dan kreatif ya. Kemudian dia juga mampu berkolaborasi ya, mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Kemudian juga mampu beradaptasi terhadap perubahan sehingga yang paling penting adalah munculnya budaya pembelajaran atau dia menyadari bahwa belajar itu sepanjang hayat. Ya, tentunya dengan guru yang aktif ini memerlukan atau membutuhkan seorang guru yang bisa berperan ya sebagai fasilitator, sebagai pembimbing, sebagai kolaborator ya. Kalau di dalam pembelajaran mendalam itu peran guru itu ada 3 ya, yaitu sebagai aktivator, kolaborator dan juga pengembang budaya. Gitu ya. Nah, sehingga di sini seorang guru itu betul-betul harus mampu reflektif dirinya, refleksi dirinya. Apakah saya sudah seperti guru yang diharapkan atau belum gitu ya. Nah, kemudian Ibu Bapak, adakah keselarasan studi agensi dengan pembelajaran mendalam? Tentu ada Ibu Bapak ya. Nah, di sini ada beberapa persamaan dari student agensi yang akan kita kuatkan ya dengan pembelajaran mendalam yang tentunya menjadi sebuah regulasi di mana kita sebagai pendidik baik itu sebagai guru, sebagai kepala sekolah maupun sebagai pengawas ya, tentunya ini menjadi langkah acuan, langkah kita ya di dalam menjalankan pendidikan ini begitu ya. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik ya atau student center. Nah, untuk student center ini Bu Bapak berarti guru itu harus memberikan ruang kepada peserta didik supaya mampu mengambil keputusan dalam pembelajarannya gitu ya. Yang kedua, di dalam student center ini maka peserta didik harus dijadikan subjek yang tentunya aktif dalam membangun pengetahuan ya. Tuh. Kemudian bagaimana di dalam pembelajaran mendalam itu murid mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, berpikir tingkat tinggi ya, di mana atau HOTS ya, di mana ini harus didorong ya oleh gurunya untuk atau distimulus seperti tadi katanya dirangsang gitu ya, stimulus gitu ya, distimulus itu untuk mampu berpikir kritis, kreatif, memecahkan masalah dan juga mengambil keputusan. Kemudian Ibu Bapak, persamaan berikutnya adalah mampu menumbuhkan kemandirian belajar, di mana peserta didik itu didorong merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajarnya secara mandiri. Nah itu ya, jadi di sini budaya belajar itu ditumbuhkan begitu. Karena memang guru juga harus mampu memberikan ruang kepada siswanya supaya budaya belajarnya itu mereka kemandirian dalam budaya belajarnya itu terbangun begitu ya. Nah, kemudian Ibu Bapak yang keempat adalah mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Nah, di sini juga
sangat-sangat berhubungan dengan pembelajaran mendalam, di mana di dalam pembelajaran mendalam ini kontekstual itu menjadi bagian yang sangat penting, yaitu pengetahuan diterapkan dengan dalam berbagai situasi ya, yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi memang Ibu Bapak kan sekarang perubahan paradigma itu dari apa namanya teacher center ke student center itu kan beralih dari mulai kurikulum KBK ya, atau dari awal pun CBSA juga sudah ya. Namun perubahan-perubahan kurikulum itu sebetulnya pada intinya bukan apa namanya, perubahan kurikulum itu sebuah keniscayaan Ibu Bapak ya. Karena apa? Karena perubahan zaman begitu ya, sehingganya kita tidak perlu apatis gitu ya dengan perubahan itu, malah kita harus optimis begitu ya, bahwa memang kurikulum itu harus berubah begitu. Kemudian yang berikutnya adalah menekankan pada refleksi, Ibu Bapak ya. Refleksi itu akan membantu seorang siswa bisa memahami keberhasilan, juga tantangan dan juga langkah-langkah perbaikan. Begitu pula dengan gurunya gitu ya. Dia harus memberikan ruang kepada siswanya supaya mereka itu bisa apa namanya, melakukan refleksi begitu ya. Oke, ini hanya bagian-bagian saja Ibu Bapak yang saya tekankan karena waktu ya. Kemudian keselarasan student agensi dengan pembelajaran mendalam itu adalah hubungannya sangat erat ya, di mana keduanya adalah menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran ya, di mana keduanya juga mendorong peserta didik menguasai materi ya, untuk tidak hanya menguasai materi, tapi juga harus memahami, memaknai gitu ya, juga menerapkannya dalam kehidupan nyata, serta bertanggung jawab. Nah, ini bertanggung jawab ini memang agak ditekankan gitu ya. Kenapa? Karena Ibu Bapak dengan adanya AI saat ini dan juga perkembangan teknologi itu kalau tidak didasari oleh tanggung jawab, maka itu akan menjadi salah kaprah begitu ya. Sehingga ini sangat penting untuk ditekankan pada anak didik kita bahwa perkembangan teknologi ini harus disertai dengan rasa tanggung jawab. Kemudian Ibu Bapak, konteks berikutnya adalah pembelajaran mendalam itu juga keterkaitannya dengan student agensi adalah adanya prinsip pembelajaran ya, yaitu berkesadaran, mindful atau bermakna, meaningful dan juga menggembirakan, joyful ya. Nah, ketiga prinsip inilah yang akan menjadi konsep student agensi yang memberi ruang bagi peserta didik untuk memiliki ya tadi ya, suara atau ide, voice ya, atau memiliki pilihan, choice atau kepemilikan, ownership ya, dalam pembelajarannya. Nah, Ibu Bapak, ini barangkali bentuk keselarasan dari student agensi dan pembelajaran mendalam, hanya sebagai contoh di mana untuk suara di dalam pembelajaran mendalam, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Ya, keselarasannya peserta didik aktif mengemukakan ide, bertanya dan juga berdiskusi sehingga pembelajaran lebih bermakna. Kemudian untuk choice-nya atau pilihan, yaitu terkait dengan pembelajaran bermakna, di mana peserta didik nanti harus mampu melihat atau memilih cara belajar mereka ya, mau sesuai minat atau kebutuhannya atau kemampuannya begitu ya, atau berdiferensiasi lah lebih juga ke sana ya. Kemudian untuk ownership-nya yaitu berkesadaran, di mana di dalam keselarasannya itu peserta didik menetapkan tujuan, jadi dia dengan sadar gitu ya, tahu tujuannya, kemudian memonitor kemajuannya juga, kemudian bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Itu harus ditanamkan juga begitu ya. Kemudian untuk self regulation yaitu belajar sepanjang atau budaya belajar ya. Jadi peserta didik juga harus mampu mengelola baik itu waktunya atau learning to learn atau strateginya ya, evaluasi secara belajar secara mandiri begitu ya. Kemudian untuk refleksinya dia juga harus mampu mengevaluasi pengalaman belajarnya, yaitu pada saat dia memahami bagaimana begitu ya, apa yang sudah dia lalui pada saat dia mengaplikasikan, sampai dengan dia mampu merefleksikan itu seperti apa, sehingga nanti
akan terbangun regulasi diri, dan itu yang sangat diharapkan oleh bangsa kita dan juga oleh anak didik kita untuk menyambut masa depan mereka gitu ya. Nah, Ibu Bapak, implementasi di kelas sebetulnya untuk student agency itu, Ibu Bapak bisa menerapkan metode ataupun model-model pembelajaran terkait dengan siswa aktif ya. Boleh juga dengan diawali dengan inquiry misalnya ya, pertanyaan-pertanyaan, ataupun dengan project based learning atau problem based learning ya, di mana semua itu adalah model-model yang bisa mengaktifkan eh, pembelajaran di kelas begitu. Kemudian Ibu Bapak, kesimpulannya bahwa student agency ini adalah salah satu fondasi penting dalam pembelajaran ya, sehingga si peserta didik itu akan merasa diberi kesempatan untuk bersuara atau voice ya, dan untuk memilih atau choice, dan dan juga bisa bertanggung jawab ya, atau ownership dalam pembelajarannya. Mereka terlibat aktif dan juga memahami materi secara mendalam, serta mampu mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Ya, dengan demikian, bahwa penerapan student agency ini akan mendukung terwujudnya pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, sekaligus membentuk peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu barangkali Ibu Bapak. Nah, nih ya. Thank you. Oke, baik, terima kasih Bu Citra. Ini barangkali pemaparan yang sangat-sangat singkat begitu ya Bu Citra ya. Nanti kita olah dengan diskusi, barangkali ada yang mau ditanyakan. Mangga. Baik, terima kasih Bu Intan atas pemaparan yang luar biasanya ya. Oh, ternyata saya ini dapat ilmu baru. Student agency itu adalah salah satu ya, ada kaitannya dengan pembelajaran mendalam, dan ini sangat menarik untuk kita bahas pada malam hari ini. Baik Ibu dan Bapak, kita akan buka sesi tanya jawab. Tetapi karena waktunya terbatas, kita berikan kesempatan satu penanya dulu, nanti mungkin dijawab oleh Ibu narasumber. Setelah itu nanti kita buka lagi pertanyaan yang kedua. Boleh Ibu dan Bapak, silakan ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bersama. Eh, Boleh raise hand-nya dan sebutkan nama serta pertanyaannya. Mangga. Boleh juga kalau misalkan tadi terkendala mic-nya rusak, boleh diketik saja di kolom chat, nanti saya bacakan. Saya stop share ya Bu. Kenapa? Stop Oke, share biar terima kasih kelihatan. Bu. Yuk, sama-sama. Silakan Ibu Bapak. Ayo, mangga Ibu Bapak. Silahkan, boleh bertanya. Saya tertarik mungkin ini ya Bu, sambil menunggu ya tadi bahwa Boleh. boleh Ibu dan Bapak silakan raise hand-nya. Ya, silakan Bu Citra. Bu Mimin sama Pak Di Bunbun. sini ada ya, Oh ya, betul. mangga, Di mangga. sini ada Bu Mimin dan Pak Bunbun. Kita beri kesempatan dulu untuk Bu Mimin Rukmini untuk bertanya. Mangga Bu Mimin, silahkan dibuka mic-nya dan bisa bertanya langsung. Iya, terima kasih Ibu. Iya, alhamdulillah. Iya, Bu Assalamualaikum Mimin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah ketemu di sini ya Teh. Masih ingat nggak? Ingat Masih ya? atuh, masa lupa. Alhamdulillah ya Allah, Ibu Dokter ya. Terima kasih. Menarik sekali. Kemudian terus terang Teh. Kalau yang namanya dari bukit, kadang-kadang kita nguplek permasalahan Teh dengan yang ada di bukit saja di satuan pendidikan begitu Teh. Terus terang ini saya tertinggal ini. Ini istilah baru, kemudian juga malah barusan juga saya mendadak melihat bahwa student agency apa, saya langsung lihat Google Teh. Oh iya, begitu ya. Bahwa student agency itu seolah-olah murid atau kapasitas murid untuk memimpin pembelajarannya itu untuk menjadi istilahnya bisa mengatur sendiri lah, memimpin sendiri. Saya belajar itu untuk apa? Mungkin ke sana arahnya ya Teh ya. Jadi istilahnya
anak teh hidang sendiri berarti bahwa belajar teh untuk apa, berarti istilahnya ya menjadi milik sendiri, kapasitas siswa untuk bisa memimpin belajarnya sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan saya teh kan ini kaitan dengan pembelajaran mendalam itu intinya itu adalah student center begitu ya. Nah, kaitan dengan pembelajaran mendalam berarti student agency ini saya bahasa Inggrisnya belepotan sudah bisa menyebutkan bahasa Inggrisnya nih. Apakah sebuah pendekatan juga sama seperti pembelajaran mendalam begitu atau bagaimana? Kemudian misalnya kalau dikaitkan dengan pembelajaran abad 21 ya sebetulnya memang berkaitan sepintas itu kan memang betul itu juga sebuah pendekatan. Kemudian langkah-langkahnya tadi kalau untuk menuju student agency itu kan dengan menggunakan model atau metode yang mengaktifkan siswa seperti itu. Nah, sebetulnya sejauh ini student agency itu bagaimana ya? Langkah-langkah kita misalnya kan tidak mungkin sama. Student agency itu sebetulnya bisa diterapkan kan kalau pembelajaran mendalam itu secara bertahap bisa dari TK juga sudah anak itu kan dituntut untuk berkesadaran, dituntut untuk bermakna, dituntut untuk menyenangkan kan begitu. Nah, kalau student agency itu sebetulnya sejak kapan begitu kan? Apalagi tadi kalau nggak salah ada langkah-langkah sampai merencanakan, kemudian ya anak merefleksi. Nah, itu sebetulnya sejak kapan anak mulai misalnya dari kelas 7 begitu kan. Kalau kelas 7 sudah terbayang lah. Kelas 3, kelas 2 itu apakah mungkin diterapkan seperti student agency seperti ini? Terima kasih Teteh, mungkin kejauhan ya bertanyanya nggak mengerti atau. Terima kasih begitu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Mimin atas pertanyaannya. Iya. Mangga Saya mungkin coba langsung jawab aja ya. Bu Mimin. Mangga ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dengan tepat ya. Kalaupun tidak nanti kita cari lagi ya. Iya, sumbernya. lagi. Baik Ibu Bapak, jadi student agency itu sebetulnya bukan regulasi dari secara apa namanya, yang sebetulnya ruhnya yang kita kembangkan begitu menjadi pembelajaran mendalam. Jadi OEDC ini sebetulnya memiliki tujuan gitu ya untuk pendidikan di globalisasi begitu ya. Seperti tadi ya, student agency itu sebuah teori atau sebuah wacana gitu ya, yang tentunya akan kan ilmu pengetahuan itu terus berkembang Ibu Bapak ya. Jadi kita tidak bisa mengkotak-kotakan gitu ya. Jadi ini diluncurkan OEDC itu untuk menjadi dasar di dalam mengembangkan kurikulum begitu ya. Nah, kemudian ditangkaplah oleh kita misalnya ya di kurikulum kita bagaimana itu untuk kurikulum ini sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan oleh OEDC sehingga kita memberikan sebuah regulasi ya atau sebuah kebijakan gitu ya dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, tentunya pendekatan pembelajaran mendalam ini itu harus mencakup dengan agensi student agensi ini karena student agensi ini kan tadi seperti kata Bu Mimin ada kecerdasan apa tadi kompetensi abad 21 dan sebagainya itu sangat relevan gitu ya. Jadi semuanya itu bermuara pada siswa seperti juga pembelajaran mendalam. Jadi student agency itu mau disebut pendekatan mau apa enggak silahkan metode atau apa silahkan yang jelas kalau kita sebagai guru kita regulasinya ke pembelajaran mendalam karena itu sudah ketok palu ya sudah ada panduannya meskipun teori-teori di belakang pembelajaran mendalam atau yang melatar belakangi munculnya regulasi pembelajaran mendalam itu salah satunya adalah ya tadi student agency ya jadi Bu Mimin barangkali ya student agency itu juga kalau kita mau cari gitu ya di Google atau di ChatGPT itu sangat banyak dan bervariasi tergantung kita fokusnya kemana begitu sehingganya tidak menjadi apa ya sebuah pendekatan yang di apa namanya diketok palu dengan nama student agency gitu ya tidak tapi tetap pendekatannya regulasinya adalah pembelajaran mendalam meskipun ruhnya
tetap ada student agency. Karena itu selaras begitu. Hanya namanya aja barangkali ya, mendunia begitu. Itu Terima barangkali kasih. jawabannya Bu Mimin. Ada pencerahan ya. Satu Iya. lagi ya Bu Mimin ya, bahwa apa yang kita terapkan student agency itu harus berawal dari kelas berapa dan berapa, tidak ada itu ya, tidak ada ketetapan. Pertama, karena kita regulasinya kan lebih ke pembelajaran mendalam ya, dan itu juga dari mulai PAUD ya, pembelajaran mendalam itu dari mulai PAUD sampai dengan jenjang-jenjang berikutnya. Meskipun ada kalimat-kalimat merencanakan, mengevaluasi apakah seorang siswa PAUD mampu. Ya, tentunya Ibu, seorang guru harus kreatif gitu ya. Bagaimana seorang siswa TK itu bisa seperti itu gitu. Bagaimana caranya, tentunya dengan sesuai dengan perkembangan mereka begitu. Tidak bahasanya tidak terlalu tinggi gitu ya. Saya pikir anak PAUD sekarang itu kan ya, generasi Alpha itu mereka sudah banyak bertanya gitu ya tentang AB, sudah aktif. Nah, itu tinggal gurunya aja bagaimana dia bisa apa namanya, menggiring begitu ya keaktifan siswa TK itu menjadi sesuatu yang bisa membangun berpikir kritis untuk anak TK, sesuai dengan anak TK begitu ya. Jadi tidak harus dipatok-patok seperti begini ya. Taruhlah kalau dulu kita sebagai guru dicekoki taksonomi Bloom misalnya ya, di mana taksonomi Bloom itu C1 itu apa namanya, mengingat itu hanya untuk SD, analisis itu harus sudah SMA misalnya ya. Nah, kita tidak lagi berpikir itu Ibu Bapak ya. Jadi menganalisis pun anak TK mampu kalau menurut saya begitu ya. Ya, silahkanlah itu bubur diaduk atau bubur apa tidak diaduk, pasti Iya. ada dua pendapat itu ya di lapangan itu. Silahkan. Nah, kita mah yang penting bisa apa ya, mengasimilasi semua yang pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat, disatukan dengan hati nurani. Nah, kalau pendapat saya bahwa anak TK itu akan mampu menganalisis gitu ya. Contoh misalnya, ini ada dua buah aqua nih, bentuknya sama, kemudian wadahnya sama, kemudian di dalam airnya yang satu sudah diminum, yang satu masih utuh misalnya. Terus kita bertanya pada anak TK, Ya kan? apakah mana yang paling banyak airnya begitu? Pasti mereka akan bisa jawab kan, menunjukkan. Nah, kemudian tanya lagi, kenapa kamu jawabnya yang ini? Misalnya anak TK itu pasti dia menjawab, kan ini bentuknya sama, gitu ya. Tapi yang ini mah sampai atas airnya, yang ini sampai bawah. Apakah itu bukan menganalisis? Kalau menurut saya itu menganalisis gitu ya. Tapi versinya anak kecil gitu ya, anak TK gitu. Jadi sebetulnya tahapan-tahapan itu kalau gurunya kreatif itu bisa diterapkan pada anak yang memang sudah apa namanya, bisa mengungkapkan gitu ya. Jadi Ibu Bapak, ini kembali lagi ke pemahaman tentang teori-teori yang kita sudah dapatkan begitu ya. Jadi ilmu pengetahuan itu selalu bergerak sehingga kita jangan diam di tempat begitu. Artinya ada teori baru, ada ilmu baru, asimilasi, ambil. Kemudian kita apa namanya, pikirkan gitu ya, sesuai atau tidak dengan yang akan kita berikan. Begitu kira-kira ya. Jadi Jadi kata Bu, kuncinya mungkin aktif dengan level yang tentu saja berbeda, betul, yang jenjangnya PAUD, berbeda. SD, SMP pasti ya gitu ya Bu Tapi ya, tetap seperti itu gitu ya. berpikir Oke, kritisnya ditanamkan begitu. baik. Alhamdulillah Ibu di sini juga sudah hadir Ibu Kinkin, pengawas senior dari SD Wilujeng Wangi. Ibu Kinkin, terima kasih sudah ikut bergabung, terima kasih sudah mendukung kami. Ayo. Dan di sini ada pertanyaan juga dari Pak Bunbun Pak Bunbun Burdah. Mangga Pak Bunbun boleh dilanjut? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dokter, mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi saya ini wabarakatuh. ingin coba bertanya sedikit itu ya. Terkait student agency ini, terang saya juga agak-agak ini ya Bu ya. Kalau secara teoritis mungkin seperti yang mudah gitu Bu ya, itunya. Tapi pas pelaksanaan kebetulan saya juga kemarin itu ya siswa itu sudah yang semester kemarin gitu Bu ya.
kan ikutan juga ke dalam apa ya, ikutan yang pembelajaran mendalam itu, pelatihan pembelajaran mendalam. Nah, saya sudah mencoba beberapa kali anak itu di apa, metode dicoba beberapa kali berbeda-beda gitu ya, teknik-teknik pembelajaran berbeda-beda, tapi ternyata apa hasilnya tetap saja gitu. Anak-anak itu ya entah bagaimana, entah saya salah dalam hal mengajarnya atau bagaimana gitu. Tapi ternyata ya tetap aja anak-anak itu sulit gitu, seperti untuk apa dalam hal ownership-nya gitu. Nah, mereka sudah diberikan bahwa oh ini manfaat belajar materi ini tuh ini gitu. Tapi ternyata pas hasilnya tetap aja, terutama di akhir gitu. Di akhir itu kan pas ada ulangan harian atau pas ya di evaluasinya itu hasilnya tetap aja itu anak-anak itu kurang memuaskan gitu. Banyak yang kurang memuaskan. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana tuh untuk cara kita agar bisa yang menimbulkan yang apa menumbuhkan mungkin yang choice dan ownership itu agar benar-benar bisa mereka bisa apa namanya tuh bisa rubah lah, bisa menjiwai di dalam diri siswa itu tersendiri. Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Bun Bun. Mangga lanjut Ya, Bu Intan. mangga. Baik Pak Bumbun, mungkin ini saya Mbak Ade. mencoba aja ya, mencoba menjawab. Sebetulnya saya inginnya kalau waktu banyak mah kita diskusi, barangkali ada teman-teman yang lain berbagi begitu ya, yang sudah menerapkan gitu. Itu kan sekarang itu berbagi praktek baik itu sudah digulirkan begitu ya, nanti di kelompok kerja begitu ya. Nah, itu akan menjadi inspirasi-inspirasi untuk teman-teman juga begitu ya. Nah, jadi memang Pak Bun konsep ini tidak seperti membalikan tangan begitu ya. Nah, gitu, membalikan tangan mah mudah gitu ya. Namun kan banyak faktor, banyak apa ya? hmm, yang banyak faktor dan juga latar belakang yang tentunya akan menjadi keberhasilan atau keberlangsungan apa yang ingin kita buat begitu ya. Nah, sekarang begini Bu Pak Bun Bun, eh, untuk student agency itu tentunya dilatar belakangi dengan karakteristik di daerah siswa kita Iya. itu juga menjadi sebuah tantangan untuk seorang guru gitu ya. Nah, sehingganya karakteristik itulah yang harus dipahami pertama itu. Sehingga kita kalau misalnya bisa melihat mana sih kalau kita mau bikin sebuah bukan angket asesmen awal gitu ya, apa munculnya itu kurva normal atau kurva mayang kiri, mayang kanan begitu ya. Nah, itu juga bisa dijadikan dasar sejauh mana kita mau menerapkan sebuah metode atau model atau aktivitas di kelas. Yang jelas regulasi sudah diberikan bahwa di dalam pengalaman belajar itu harus dari memahami, kemudian mengaplikasi dan harus ada ketiga tahapan itu ya, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Nah, kemudian pada saat memahami apakah itu memerlukan waktu yang banyak, itu balik lagi ke kita sebagai seorang pendidik ya. Apakah anak-anak itu sudah terbiasa misalnya membuka materinya itu dengan gadgetnya, ataukah mereka itu harus diberikan artikel, ataukah bagaimana? Nah, itu juga menjadi sebuah apa ya stimulus yang akan diberikan oleh seorang guru gitu ya. Jadi tidak dengan student agency itu yang tiga komponen tadi minimalnya ya sebelum ditambah refleksi dan juga self regulation. Nah, itu apakah yang ketiga itu udah mampu oleh anak tersebut dilakukan atau belum? Kalau misalnya anak itu masih malu-malu untuk memberikan ide dan sebagainya, padahal gurunya sudah berusaha keras, barangkali bisa digunakan sebuah media ataupun apalah gitu ya yang dilakukan. Yang penting Ibu Bapak pertama karakteristik siswa harus tahu, asesmen awal harus tahu, kemudian metode yang pas harus bisa di apa namanya di Ibu Bapak analisis gitu ya, mana kira-kira yang sesuai. Kemudian Ibu Bapak jangan salah, asesmennya itu loh yang kadang-kadang tujuannya kemana, asesmennya kemana, yang saya lihat itu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menentukan tujuan itu betul-betul tujuan yang
kalau sekarang Ibu Bapak regulasi dari pemerintah itu kan ada apa namanya, panduan pembelajaran asesmen, kemudian ada materi esensial, ada CP. Nah, bagaimana seorang guru itu harus mampu meramu misalnya dari CP menjadi TP menjadi KKTP. Kemudian TP-nya itu di ATP-kan dulu, baru nanti tujuannya itu diekstrak lagi menjadi KKTP. Nah, bagaimana seorang guru itu mampu sampai ke sana, kemudian juga mampu menyusun penilaiannya. Jangan sampai nanti apa yang kita inginkan itu penilaiannya salah gitu. Nah, kemudian sehingganya Ibu Bapak, kalau dengan apa ya, metode kita mengaktifkan siswa ingin berpikir kritis dan sebagainya, tentu yang menjadi asesmennya itu bukan hanya pengetahuan. Nah, kalau kita hanya pengetahuan tentunya nanti akan gejlok karena seiring dengan perkembangan anak tentunya barangkali pengetahuan yang belum mereka dapatkan saat ini, seiring dengan berjalannya pembelajaran mereka, mereka akan menemukan gitu di depan. Yang penting mereka itu saat ini mampu berpikir kritisnya itu, ya, atau keterampilan proses lah ya, dari mana dia mengamati, dari mana dia mengukur, dan itu yang penting itu keterampilan prosesnya ditanamkan begitu, ya, sehingganya apa namanya, tadi Pak Bun katakan bahwa sudah dinilai tapi hasilnya tidak memuaskan. Nah, barangkali penilaiannya juga yang diharapkannya belum gitu ya. Jadi Bu Bapak di dalam membuat sebuah asesmen lakukan tidak hanya dari segi pengetahuan, tapi bagaimana asesmen itu dibuat seperti HOTS gitu. Jadi kita tidak hanya mengingat yang ingin kita dapat, bagaimana mereka memecahkan permasalahan di dalam soal tersebut begitu kira-kira. Jadi kesesuaian antara tujuan dan mereka harus asesmennya supaya nanti bisa terlihat begitu ya, bagaimana apa namanya, apa yang kita tujukan itu bisa dicapai oleh anak-anak gitu, oleh anak-anak kita. Barangkali itu Pak Bun. Ya Bu, terima kasih pencerahannya. Mudah-mudahan ya saya terutama bisa melaksanakan, bisa apa ya, benar-benar gitulah bisa Pelan-pelan aja Pak Bun. ya, Iya. Iya. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Ya. Yang penting kita berusaha lah ya. Karena Ya. memang anak itu juga kan sesuai dengan perkembangannya ya, macam-macam dan unik gitu ya. Tiap anak tuh memiliki karakteristik yang beda-beda. Jadi kita barangkali menstimulusnya aja yang ya memang tidak mudah tapi harus dilakukan begitu ya. Iya. Iya Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Bu Citra, ini nge-print gimana Bu Citra? Ini udah jam 20.25 nih. Nah, Ibu Bapak Iya, satu Ibu, saya barangkali nge-print. Saya barangkali ganti Ibu ganti Bapak gawe. ini ya Bu Citra, Ya, mungkin Ibu Bapak saya sebetulnya ya dari segi materi mah mungkin Ibu Bapak juga udah lebih paham, udah banyak baca, mendengar dan sebagainya begitu ya. Sepertinya dan karena juga waktu gitu. Barangkali izinkan saya memberikan beberapa apa namanya, referensi untuk Ibu Bapak ya di dalam menjalankan atau teori-teori yang terkait dengan regulasi Ibu Bapak begitu ya. Boleh Bu Citra, saya share screen dulu ya sedikit. mangga Ibu, mangga. Nah, jadi Ibu Bapak di dalam sebentar. Nah, Ibu Bapak nanti bisa searching ya untuk regulasi. Karena begini Bu Bapak ya, kita kan sekarang sudah menjadi guru ASN, tentunya materi-materi atau teori-teori atau regulasi-regulasi yang harus kita lakukan adalah GIPEN. Meskipun secara radikal ilmu pengetahuan itu kan berkembang pesat dan kita harus mendapatkan informasi dari sana sini begitu ya. Namun sebagai alur barangkali saya ingin memberikan aja apa namanya tambahan materi gitu ya. Nah, Ibu Bapak, ini sudah terlihat Ibu Bapak?
Sudah, Ibu. Bu. Sudah ya? Sudah. Ini Ibu Bapak tinggal menuliskan saja kurikulum.kemdikbud nah ini nih ya. Nah di sini Ibu Bapak, bentar. Atau Ibu Bapak juga barangkali pernah ya membukanya begitu, bahwa selaku pengawas, apalagi pengawas ya, pandangannya itu jauh di luar ya, meskipun harus menyukseskan bagaimana di kelas, menyukseskan bagaimana manajerial kepala sekolah, itu kan tugas pengawas ya. Kemudian kepala sekolah dengan kepemimpinan pembelajarannya, bagaimana dia harus membawa ekosistem dari sekolah sendiri ke kemajuan begitu ya. Kemudian guru di sana sebagai aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya, perannya di dalam kelas itu juga harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan regulasi yang diberikan oleh pemerintah begitu ya. Bentar. Dan saya pindahkan dulu ke sini. Sudah biasa. Nah, Ibu Bapak, ini di sini Ibu Bapak bisa kalau kita mau mencari ilmu lah ya. Nah, di sini ada beberapa dari mulai mungkin yang sudah tahu ya, alhamdulillah ya, ini hanya memberikan penguatan aja, barangkali ada yang belum gitu ya. Nah, di sini Ibu Bapak lengkap sekali kalau kita mau misalnya standar isi, kompetensi lulusan, standar proses, standar ini ada di sini semua ya. Kemudian juga panduan pembelajaran bagaimana kita CP-nya dulu ya. Dari CP itu Ibu Bapak untuk agama, untuk ini CP-nya yang baru ya. Tapi untuk yang pelajaran lain ini CP-nya masih ke 046 yang bawah. Di sini ada ya. 046 tahun 2025 ya, itu CP-nya. Nah, kita dari situ kemudian kita akan dari CP itu kita akan melihat tujuan-tujuannya. Ibu Bapak kalau ingin mudah ini di beranda, ini Ibu Bapak bisa searching ke bawah. Ini ada yang disebut dengan panduan mata pelajaran. Kemudian Tampilannya belum berubah. oh belum? Belum. Oh, belum ya. Sebentar. Ya, Nah, belum, Bu. lagi loading. Masih apa? loading. Oh, loading. Tapi bisa Nah, berubah. kurikulum GTK di classman.go.id/login. Ya, baru sampai situ, Bu. Oh, baru sampai situ. Oke, oke, oke. Oh, yang ini berarti ya. Saya stop share dulu ya. Bentar. Maaf nih jadi panjang ya Ibu Bapak ya, tapi ini sangat penting supaya apa yang Ibu Bapak tahu perkembangan dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah kita. Karena Ibu Bapak akan berbeda saat Ibu Bapak mendapatkan informasi atau teori-teori yang diberikan oleh akademisi dengan regulasi yang diberikan oleh pemerintah kita selaku pemegang kebijakan di tataran pendidikan kita ya, di mana itu adalah dapurnya di GTK, kemudian di digulirkan ke UPT gitu ya. Iya. Ibu. Mungkin Oke. Bu sambil menunggu Ibu share screen. Oh, udah ada. Oh ya, boleh. Udah ada? Silakan. Oke. Nah, Ibu Bapak di sini ada rujukan ya. Nah, rujukan ini ya. Di rujukan ini sangat lengkap. Ibu Bapak dari mulai CP, kemudian tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial juga ada. Silahkan ya. Kemudian tentang standar proses, standar isi, standar kelulusan yang baru. Ini semua ada. Panduan kurikuler juga gitu ya. Panduan pembelajaran asesmen. Meskipun ini masih luas ya Ibu Bapak. Sehingga nanti menerjemahkannya memang perlu penekanan, perlu penguatan begitu ya. Nah, kemudian kalau CP ini masih tetap ini kecuali untuk CP keagamaan itu sudah ada perubahan yang baru ya. Nah, kemudian Ibu Bapak nanti kalau misalnya Ibu Bapak ingin menguatkan materi-materi
Ini pembelajaran mendalam juga di sini ada ya. Menguatkan materi, Ibu Bapak bisa melihat ke sini, nih ke beranda. Kemudian Ibu Bapak nanti ini berubah, Bu Citra, berubah beranda belum? Udah, Bu. Udah ya. Nah, di sini ada panduan mata pelajaran. Nah, di sini panduan mata pelajaran Ibu Bapak bisa melihat di sini esensial-esensial materi yang harus diberikan, terutama untuk matematika, bahasa Indonesia ya untuk SD, kemudian apa KKA gitu ya. Nah, karena ini akan menunjang terhadap TKA. Jadi, materi-materi yang esensial yang mana saja yang perlu diberikan kepada siswa kita begitu ya. Kemudian di sini juga dalam rujukan ada tentang STEM dan lain sebagainya. Jadi semuanya sebetulnya sudah diregulasikan atau sudah disarikan gitu ya, disarikan oleh Puskurjar gitu ya. Jadi materi-materinya seperti itu. Jadi Ibu Bapak silahkan secara ini mencari ilmu kemana-mana, tapi dalam penerapan Ibu Bapak barangkali perlu diselaraskan dengan rujukan regulasi-regulasi yang diberikan oleh pemerintah kita. Itu saja barangkali dari saya Ibu Bapak. Nah ini ya kurikulum Kemendikdasmen ininya ya Go ID. Silahkan tinggal diketik aja nanti muncul seperti ini. Oke, barangkali itu tambahannya Bu Citra, mangga. Baik, terima kasih Bu Intan. Mungkin sedikit ya Bu Intan, boleh tadi ketika Pak Mangga. Bun menyampaikan pertanyaannya, saya jadi teringat ada kata-kata yang begini, supaya mereka, siswa maksudnya ketika hubungan antara guru dan siswa gitu ya, supaya mereka bisa tumbuh student agency-nya itu, maka kita harus berusaha untuk masuk ke dunianya. Betul. Setelah kita diterima oleh siswa tersebut, anak-anak, maka mereka ke dunia kita, gitu ya. Artinya ketika kita ingin memunculkan student agency, maka kita harus bisa meraih hatinya dulu, gitu. Betul. Ya, ketika mereka sudah mengikuti kita, gitu, jadi follower kita, apapun yang kita sampaikan, insya Allah sepertinya akan diiyahin, gitu ya. Itu poin itu mungkin Pak Bun Bun yang bisa. Ini udah cara ini nggak bisa nih, cara ini nggak bisa. Apakah kita refleksi dulu tadi mungkin sesuai dengan judulnya Ibu ya. Ya, mangga. Ketika seorang siswa itu aktif itu pasti ada peran dari refleksi seorang guru, mungkin seperti itu ya. Nah, salah satunya mungkin ini saya berbagi aja ketika saya menjadi seorang guru. Apalagi SMP itu egonya tinggi gitu, udah mulai gue lu kalau bahasa hidupnya. Nah, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang aja yang muncul adalah bahwa kita masuk dulu ke dunianya, baru kita tarik ke dunia kita sampaikan nih kita mau apa, kita ajak misalkan dalam suatu mengerjakan suatu, saya kebetulan IPA ya Pak Bun Bun mengajar IPA, ketika saya akan mengajarkan misalkan tentang apa ya, teknologi reproduksi, oh jangan teknologi reproduksi, tentang mikrobiologi misalkan. Nah kita ajak nih anaknya, yuk kita mau praktikum apa nih, gitu ya. Tentu ketika kita bertanya seperti itu, nanti akan ada suara-suara yang mungkin, oh saya mah suka ini Bu, oh saya mah suka ini Bu. Dan kita menggiring atau membawa materinya itu yang di real life mereka gitu ya. Jadi yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan. Ya, mereka pengen tahu banget tentang apa, mungkin pasti di situ akan muncul ya Bu ya, sepertinya sudah agensinya gitu ya. Dan kita sampaikan juga tujuan pembelajarannya apa supaya anak itu paham kita tuh mau kemana sih belajarnya, arahnya mau kemana nih gitu ya. Gitu. Nah seperti itu mungkin Pak Bun Bun. Dan ketika kalau kita nih sudah merencanakan, misalkan kita punya plan A, tetapi ketika kita eh, berhadapan dengan siswa dan mereka bersuara gitu ya, dan mereka misalkan punya plan B gitu ya, nah maka ini kita mungkin perlu juga ya Bu ya untuk beradaptasi gitu ya. Oke lah, mungkin anaknya mau yang ini, ayo kita ikutin. Yang penting kan tujuan pembelajarannya tercapai gitu ya. Seperti itu mungkin Pak Bun Bun saya punya apa pengalaman gitu ya. Jadi ketika kita belajar itu bukan hanya menyampaikan materi tapi juga menyuapi keingintahuan si anak gitu. Jadi apa yang dia butuhkan tuh nih gitu. Kita sebagai navigator, tapi anaknya yang pengen tahu apa, hayo yuk ibu giring ke sini. Terus kita kasih apa semacam arah-arah biar mereka yang mencari sendiri gitu ya. Di sini juga ada ibu pertanyaan dari laboratori EIS. Assalamualaikum Bu Dok.
izin bertanya jika nanti ketika pelaksanaan guru tidak berhasil menggiring siswa ke suatu tujuan pembelajaran, apakah student agency kita dikatakan gagal? Bagaimana cara mengatasinya biar kita berhasil ya, Bu? Makasih, Bu, atas jawabannya. Ada satu lagi mungkin, Bu, penutup pertanyaan mungkin boleh ditanggapi atau dijawab. Dan Ibu dan Bapak sambil menunggu jawaban terakhir karena terbatas oleh waktu, di kolom chat sudah ada presensi. Silakan Ibu dan Bapak menuliskan, eh, meninggalkan jejak di link presensi. Di sana juga ada banyak pertanyaan. Silakan Ibu Bapak dan Ibu sampaikan. Oke, Bu Intan, mungkin bagaimana untuk pertanyaan terakhir, Bu Intan? Oke, baik ya. Betul sekali tadi ya saya menguatkan dari yang sudah diungkapkan oleh Bu Citra selaku praktisi yang langsung ya di kelas begitu ya. Betul sekali karena sesuai dengan hadis atau apa ya? Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya begitu ya Zamannya, kira-kira ya. ya. Nah, itu juga barangkali kita harus masuk dulu ke dunia mereka begitu ya sehingga kita juga mampu berpikir stimulus seperti apa yang bisa diberikan supaya mereka mau bersuara begitu ya. Jadi intinya adalah sebuah stimulus yang diberikan oleh guru itu harus sesuai ya tadi ya balik lagi baik itu karakteristik siswanya ataupun tadi ya kata Bu Citra kita raih dulu begitu ya itu bisa menjadi celah masuk atau ibu bapak kalau saat ini ya ibu bapak bisa menyajikan sebuah problem atau permasalahannya seperti apa bisa seperti cerita aja cerita gitu ya sehingga si anak terstimulus dengan cerita itu dan mereka punya ide-ide untuk menyelesaikannya gitu ya atau akan ya tadi muncul inquiry-nya itu ada gitu digiring gitu ya muncul pertanyaan-pertanyaan yang apa didasari oleh apa ya wondering tuh mereka itu bertanya-tanya begitu ya itu juga bisa menjadi sebuah akses untuk masuk ke dalam pembelajaran supaya pembelajaran itu bermakna begitu ya. Oke, yang ini pertanyaannya apa ya? Melaksanakan tidak berhasil. Ibu Bapak tidak berhasil itu sejauh mana begitu ya? Ini ukurannya juga saya tidak tahu. Yang jelas Ibu Bapak kalau sudah ada upaya di sana, maka Ibu Bapak tidak bisa langsung. Tadi kan saya katakan bukan seperti membalikan tangan gitu ya. Sehingga Ibu Bapak di sini usahakan yang tidak hanya tujuan anak yang harus tahu dengan tujuan pembelajaran, tapi ibu bapak juga harus menyadari begitu ya tujuan ibu bapak itu apa, sehingga keberhasilan itu apa ya sebuah pembelajaran begitu. Tidak berhasil itu pembelajaran untuk gurunya. Berhasil apalagi gitu ya. Sehingga di situ refleksi gurunya juga muncul gitu ya. Tidak berhasil karena apa? Itu kan guru juga belajar. Karena seorang guru juga sebagai pengembang budaya belajar itu dia harus mampu belajar sepanjang hayat. Jadi intinya kalau saya sih melihat bukan sebuah ketidakberhasilan gitu ya. Tapi barangkali ada upaya-upaya lain supaya seorang guru juga harus terus belajar begitu ya karena saya yakin ibu bapak di sini luar biasa semangat belajarnya sehingga cobalah cari wawasan atau ilmu-ilmu sekarang itu di YouTube banyak ibu bapak ya di YouTube di apapun itu bisa kita adopsi begitu ya jadi silahkan jangan dulu berputus asa begitu ya tidak grow mindset banget kalau berputus asa jadi teruslah berupaya supaya apa namanya kalau kita sebut ya student agensi kita itu bisa menjadi apa berhasil begitu. Jadi itu barangkali kalau saya sih eh, tidak berhasil itu pembelajaran untuk semuanya Oke, begitu. Jadi silahkan berupaya dulu gitu ya dengan berbagai budaya belajar gurunya begitu ya meningkatkan wawasan dan sebagainya. iya. Itu barangkali Jadi bertahap ya, Bu ya, apa tadi kayaknya. ya Gimana, Bu? yang betul ya bertahap. Ya, Ada lagi pertanyaan tadi apa ya? oke. Udah sih kayaknya Udah ya. itu ya. Mm-mm. Ya tadi terkait bertahap mungkin tadi kalau tadi menunjukkan ada voice, ada choice, ya, ada Mm-mm. ownership, ada self regulation. Mungkin minimal lah di pertemuan pertama kita
ada suaranya dulu deh gitu ya Bu ya. Gitu. Ayo Betul. yang Ya, mana? Yang ini kita stimulus mungkin dengan eh, ininya gitu ya, misalkan slide-nya atau yang mana? Oh, ada suara. Jadi sehingga mereka tuh stimulus. merasa nyaman kita bersama Betul. kita dulu mungkin ya Bu ya, baru nanti mungkin ke tahap selanjutnya. Ayo milih yang mana? Silakan kamu yang mana. Nanti kalau sudah lama-lama akan terbiasa gitu ya Bu ya. Mungkin seperti itu ya. Betul. Betul Dan saya sekali. garis bawahi juga ketika ada yang namanya tadi saya setuju dengan kan bahwa adalah seorang pembelajar yang seumur hidup gitu ya Bu ya. Ketika kita berani melakukan refleksi itu adalah pembelajaran terbesar mungkin ya Bu ya. Karena bisa Betul. jadi ketika kita memberikan refleksi mungkin saja gitu ya itu adalah hal yang aduh ngejelek gitu buat kita. Ah Bu misalkan begini. Nah itu justru kita adalah proses pembelajaran ya Bu ya. Seperti yang tadi kata Ibu sampaikan. Ketika ada refleksi yang ternyata oh kita tuh harus diperbaiki. Kita harus berlega hati menerima itu ya Bu ya. Dan berusaha untuk memperbaiki. Sehingga prosesnya ya itu tadi bukan hanya dari gurunya tapi juga dari bukan hanya dari siswanya tapi juga dari gurunya gitu ya Bu. Jadi akan terus levelingnya naik gitu seperti itu Betul ya. Di sekali. sini ada juga nih Mm. Bu dari Pak Dian Firmansyah. Boleh Pak Dian Firmansyah? Satu lagi mau bersuara mungkin menyampaikan langsung Pak Dian Firmansyah. Enggak, Bu, sekedar itu aja. Jadi memang pada Bentar intinya, Pak dari mana? Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. dari SMP 2 Sinangkerta. Oh iya. Ya, mangga gimana Iya, Pak? gimana Pak? Bu Intan kan pernah ke SMP Negeri 2 Sinangkerta ya, Bu ya? SMP 2 Sindang. Kata teh yang mana ya? Pak Pak itu Pak Saifuddin Aep. Juhri. Ya, Saifuddin Juhri. Oh, Pak Aep. Ya, ya, Ya. ya. Wah, saya ke sana itu naik gunung itu, masuknya dari Ciwidey itu. Iya, ya, Pak Nah, Dian, ya, ya. jadi Betul. intinya memang ya, Bu ya, karena Ibu Oh, juga pernah ke sana, jadi iya, antar iya. satu wilayah dengan wilayah yang berbeda, itu kan jadi bahan Betul, kajian juga ya, Bu ya. betul. Pada intinya memang satu wilayah itu berbeda. Sehingga pada akhirnya memang kembali lagi ke apa ya, Bu ya, ke konsep di guru itu. Ada pepatah mengatakan begini, at-thoriqatu ahamu ilal mada. Jadi Wes. Apa metodologi tuh? itu lebih baik daripada sekedar materi. Jadi materi bagus tapi cara penyampaiannya kurang bagus, jadi akhirnya tidak sampai ke siswa. Tapi ada yang lebih bagus yaitu al-mudarris ahamu ila thoriqah. Jadi guru itu lebih utama daripada sekedar cara mengajar. Jadi kalau cara mengajar bagus tapi gurunya tidak hadir ke kelas, jadi konsep saya itu bagaimana manajemen di kelas itu enak, bagus, menggembirakan, sehingga semua siswa itu ikut terlibat. Kalau gurunya tidak hadir ya sampai sekarang ini saya belum ada konsep bagaimana kelas kalau tidak ada guru gitu. Misalkan bagaimana guru ada kegiatan terus nitip tugas gitu ya. Kalau saya agak-agak pusing kalau begitu, karena di siswa itu butuh pembimbing yaitu guru itu sendiri. Makanya perlu manajemen kelas yang kelasnya itu bersih, rapi, gurunya menyenangkan, harum, wangi, bagus itu sehingga anak itu mulai bisa tertarik kepada kita sendiri. Jadi penting bagi saya, ini mungkin menambahkan, jadi guru itu lebih penting kehadirannya gitu. Jadi datang ke kelas itu didambakan oleh siswa itu sendiri. Itu saja mungkin tambahan, bukan apa ya Bu ya. Karena mungkin masing-masing beda, guru IPA dengan guru bahasa, mungkin secara tadi konsep tadi mungkin bisa sama ya, kalau mengajar kemauan anak, kemampuan murid itu mungkin bisa. Yuk mau belajar apa mungkin bisa antara guru IPA dengan guru bahasa. Tapi mungkin secara konsep prosesnya atau perjalanan dalam dunia mungkin agak berbeda, karena mungkin di konsep bahasa itu kan kebiasaan, ya bahasa itu kan pasti kebiasaan. Kan belajar bahasa Inggris itu dari mulai SD, bahkan SD, SMP, SMA. Dihitung SMP 3 tahun, SMA 3 tahun jadi 6 tahun. Lebih cepat dengan siswa yang belajar di kursus yang hanya 3 bulan. Sedangkan kita belajar bahasa Inggris sampai 6 tahun. Dan anak hanya belajar bahasa Inggris 3 bulan itu sudah bisa bahasa Inggris.
Jadi memang ada konsep yang harus jelas. Jadi apakah konsepnya konsep mau bahasa Inggris dalam bentuk apa gitu ya. Kalau saya kan guru bahasa Inggris gitu ya. Jadi suka berpikir ini anak kita aja belajar bahasa Inggris 6 tahun siswa gitu ya. Tapi ada siswa yang ikutan dia kursus terus masuk ke kelas pidato bahasa Inggris, komunikasi bahasa Inggris. Ini apakah di sekolah itu harus konsepnya konsep kursus gitu Bu, kayak di Kampung Pare atau di kursus bahasa Inggris apa gitu, sehingga ada bahan ini harus, karena di kampung itu Ibu pernah ke sana kan masyarakatnya petani, kadang-kadang jauh rumahnya gitu ya. Jadi konsepnya menggembirakan saja itu sudah apa ya, bangga sekali kalau anak tuh belajar tuh ceria, itu sudah memiliki apa kebanggaan tersendiri bagi saya sendiri. Itu saja mungkin Bu, terima kasih Bu. Mohon maaf Baik. apabila ada kesalahan Bu. Barangkali ini Assalamualaikum saya warahmatullahi wabarakatuh. menanggapi yang terakhir ke Bu Citra ya, sedikit ya, Boleh, iya. menambah Dian ya. Jadi yang terakhir nanti setelah ini kita tutup aja ya. Boleh. Baik Pak Dian, betul ya kehadiran guru itu sangat penting. Jadi barangkali di sini kalau misalnya guru harus mengaktifkan siswa, maka di sini juga guru itu kan berkolaborasi ya perannya. Maka kolaborasi itu antar guru dengan kepala sekolah, dengan siswa, itu kolaborasi dengan orang tua dan sebagainya. Barangkali di sini pertama manajemen dari kepala sekolah gitu ya, bagaimana berkolaborasi dengan gurunya gitu ya, itu juga menjadi hal-hal penting gitu ya yang harus diterapkan sehingga mampu mengaktifkan gurunya juga begitu ya. Itu salah satu. Bagaimana dia mengemas supaya guru-gurunya juga mau hadir ya, bagaimana dia menumbuhkan tanggung jawab terhadap guru gitu ya. Itu barangkali. Yang keduanya barangkali Pak Dian, tentunya bukan masalah perbedaan materi karena kita kan lingkupnya sangat luas ya untuk deep learning ini. Nah, untuk bahasa Inggris ini barangkali bisa tidak perlu kita membandingkan dengan anak yang kursus, malah justru harus memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan anak yang memang sudah fasih atau dia punya kesempatan untuk kursus. Karena kan tidak setiap anak di sekolah tersebut akan mengikuti kursus tersebut ya, sehingga peran dari sekolah itu bukan berarti harus menyambut semua anak seperti pintar yang sudah ikut kursus gitu ya. Tapi bagaimana dia memahami sesuai juga dengan tujuan-tujuan pembelajarannya begitu. Ya bisa dimanfaatkanlah yang pintar yang sudah kursus itu membantu misalnya dalam hal atau tutor sebaya dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian jangan pesimis dengan orang tua yang petani, karena meskipun orang tua petani kan juga harus tahu dalam bahasa Inggris bertani itu apa saja. Silahkan, nah bahasa Inggris itu dikaitkan dengan kontekstual yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya bertani apa, itu masukkan di dalam permasalahan-permasalahan pembelajaran yang Pak Dian akan sampaikan begitu. Jadi intinya kontekstual itu apa ya, tidak harus jauh-jauh gitu ya. Yang penting mereka itu mampu berbahasa Inggris itu kan ada menyimak, mendengarkan begitu ya. Kalau nggak salah penyampainya itu saya nggak ini ya. Silahkan nanti ditelaah lagi oleh Pak Dian. Itu hanya sampai sejauh itu. Bukan berarti harus terus-terusan apa namanya? Kan kita di sini itu hanya bukan hanya tugas guru itu adalah memberikan peluang untuk anak-anak kita mencapai kemampuan setinggi-tingginya begitu ya. Jadi silahkan disesuaikan aja. Kalau kontekstual berarti dengan konsep di masyarakat yang dekat di sana, apa yang kira-kira sering muncul atau sering keluar dalam bahasa Inggris yang bisa dilakukan di dalam keseharian mereka begitu. Ya, itu mungkin sedikit Oke, ya Pak Dian. terima kasih Bu Intan, luar biasa sekali Terima kasih Bu, tanggapannya. terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Citra. Pak Dian, bareng ya sama-sama. Ya, saya lihat Bu di chat ini ada apa ini sih? Setuju Bu Citra, kita harus bisa menyatukan frekuensi guru dengan murid, quantum teaching and learning. Dan ternyata Bu ini dari SMA Negeri 1 Cikalongwetan. Ternyata hadir juga Bu Oh, dari siapa ya? SMA. Nanti saya Dari besok siapa ke Ibu sana atau tuh. apakah Hari ini Jumat boleh saya ke diadakan? SMA ya. Iya Bu, SMA ternyata. Cikalongwetan ya. Nanti Ya, kita bertemu ya. Siapa Pak Bu Citra?
Boleh Bapak atau Ibu yang tadi menulis chat, boleh bersapa dulu dengan kita? SMAN Ibu 1 atau Bapak Cikalong SMA Wetan. Negeri 1 Cicalong Wetan. Ini kepala sekolahnya. Assalamualaikum. Oh gitu? Assalamualaikum sebagaimana Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. kabar Bu Aduh, Dokter, Pak Sidik ini. Bu Citra. Iya, Bu Akhir Citra ini tahun. teman saya kuliah, Bu Citra. Pak Masya Sidik tuh. Allah, ini reuni beneran ini ya. Reuni. Ya, Pak Sidik Sehat insya Allah ya. Ya, Insya Allah Terima hari kasih Pak Jumat sudah ya Pak Sidik ya. bergabung bersama kami. Mohon dukungannya. Mungkin nanti suatu saat juga kami akan mengundang Bapak ya Pak untuk jadi narasumber, berbagi praktik baiknya. insya Allah Ya, ya. saya Terima kasih. Mangga. Gimana Bu Intan? ya kebetulan hari Jumat saya diundang sama Pak Sidik gitu di sekolah Oh, beliau. Nanti hari Jumat ya Pak Sidik ya insya Allah ya kita ketemu ya. Terima kasih Pak alhamdulillah. Sidik udah hadir. Sama-sama Bu, terima kasih. Iya. Dan ini ternyata Bu ada juga nih pertanyaan dari Hmm. Bu Rina Ayu. Ya, Bu Rina mungkin terwakili ya Bu pertanyaannya tadi sudah terjawab ya ketika poinnya adalah bahwa di sini pertanyaan gini, Ibu izin bertanya bagaimana cara menumbuhkan sinergi pada murid yang cenderung pemalu atau terbiasa selalu dinilai oleh guru. Tapi mungkin ya Bu jawabannya Iya, plural atau umum bertahap intinya gitu ya. Kita betul. belajar, siswa belajar gitu ya. Betul. Kita belajar dari refleksi yang diperoleh dari siswa gitu ya. Siswa juga belajar untuk bisa mengeluarkan atau tadi voice, choice dan seterusnya. Seperti itu ya Bu Rina, semoga terwakili, tercover. Nah, batas waktu sebenarnya pengen banyak ya, kan gitu ya, apalagi ada reuni gitu, jadi ketemu lagi. Jadi pasti itu Iya. kita bukan hanya berbicara terkait materi, tapi juga dari heart to heart gitu ya, seperti itu. Dan Ibu dan Bapak, luar biasa sekali ya diskusi kita pada malam hari ini. Jadi benar-benar kayaknya 2 jam itu kurang Bu ya, kalau buka lagi, ngobrol lagi, sampai menanggapi lagi, menanggapi lagi, mungkin seperti Ya, itu. karena memang student agency itu ruh ya, ruh di dalam pembelajaran gitu ya. Jadi pasti kaitannya sangat banyak ke sana kemari gitu ya. Ya maksudnya memang kalau dari ini Pak ada Pak Eli nih. Siapa Bu? Memang dari itu Pak Pengawas. Oh, Pak Eli, Pak ada Pak Haji Pak Eli. Eli ada Pak Pak Haji Eli, Eli. Pak Haji. Aduh, Pak Haji. Boleh mungkin Pak Iya. Haji bersapa dulu. Assalamualaikum Pak Haji Eli. Ya, jadi istilahnya mah karena Sepertinya cakupannya terlalu luas begitu ya, jadi pasti iya, banyak pertanyaan yang dimunculkan begitu. betul. Jadi mungkin bisa Matur kita nuwun Bu eh Doktor dan Bu Iya Citra. Pak Eli, ya, luar biasa nih Pak Eli. Terima kasih juga. Nih udah ketemu lagi ya, kemarin ketemu ya di kantor ya. Kita sudah bersapa-sapa. Ya, begitu. Hatur nuhun Pak Haji Eli sudah berkenan nanti. Pokoknya lah jempol untuk pengawas KBB. Mudah-mudahan membawa apa pergerakan di KBB ini menjadi lebih akselerasinya lebih cepat lagi gitu ya untuk pendidikan di KBB. Saya sangat-sangat respect gitu ya dengan pendidikan di KBB ini supaya lebih maju, lebih terdepan begitu. Apalagi KBB ini ya saya lihat sih SDM-nya cukup luar biasa begitu ya. Mudah-mudahan nanti didukung juga oleh apa strukturalnya begitu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bu, mungkin kita bisa simpulkan ya pada Ya, diskusi silakan. kita pada malam hari ini bahwa yang namanya student edition itu tidak bisa seperti telur dadar ya, langsung diceplok, langsung kita makan. Tapi itu adalah proses yang bertahap seperti itu Bu ya. Dan kita sebagai guru harus bisa kena gitu ya, dengan cara kita bisa selalu merefleksi. Apapun hasil refleksinya, kita harus terima. Apalagi ketika refleksinya itu adalah refleksi yang mungkin dinilai negatif bagi kita, karena guru yang refleksinya tidak pernah, guru yang hebat itu adalah guru yang selalu belajar ya Bu. Tadi seperti yang Betul. disampaikan.
guru yang reflektifnya tidak pernah takut gitu ya oleh anak ketika dikritik gitu. Justru bangkit ketika anak mengkritik kita. Itu mungkin yang justru berat gitu ya Bu ya. Kita sebagai guru yang harus merasa pengen itu digugu dan ditiru gitu. Kita harus A, tapi justru dengan ada student agency ini kita harus berbesar hati ketika refleksinya adalah feedback yang harus kita tingkatkan mungkin seperti itu ya. Jadi kembali lagi bahwa kita harus sama-sama bersinergi mungkin ya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan mau merefleksi diri, mau eh, meningkatkan student agency siswa. Itu mungkin ya Bu ya. Terima kasih sekali kepada Ibu narasumber yang luar biasa, teteh aku gitu ya. Dan apresiasi yang tertinggi untuk seluruh ibu bapak peserta webinar yang sampai dengan saat ini bertahan gitu ya di hampir menuju pukul 21 WIB gitu ya. Dan ibu bapak semua adalah bukti nyata ya bahwa ibu bapak guru, pendidik, kepala sekolah, pengawas yang memang pembelajar sepanjang hayat. Mungkin seperti itu ya Bu Intan ya. Betul. Dan sebelum kita tutup Ibu dan Bapak, mari kita lakukan sesi dokumentasi yang akan dibantu oleh tim operator, mungkin Pak Yusef atau mungkin Pak Asep atau mungkin Pak Hilman ini punya perangkatnya luar biasa sekali. Atau ibu Boleh. bapak siapapun yang punya gadget atau yang punya megang laptop yang bagus, boleh dibantu nanti ibu dan bapak share di grup komunitas kami. Insya Allah apa yang ibu bapak lakukan menjadi kebaikan ibu dan bapak. Boleh siap ya ibu dan bapak, silakan silakan. buka layarnya. Boleh pose terganteng dan tercantiknya. Angkat tangannya ibu dan bapak. Ya, siap. Hitungan Oke. ketiga ya. 1, 2, 3. 1, Slide 2, selanjutnya. 3. Ya, sudah. Oke, terima kasih Pak Asep yang sudah membantu proses kita. Baik, dan saya Citra Sekalian, panitia webinar sinergi, baik yang di dalam layar, yang di depan layar maupun di belakang layar. Ya, pada episode 4 ini pamit undur diri. Kami mohon maaf sekali ketika ada kekurangan dan kami siap untuk memperbaiki. Mari Ibu dan Bapak peserta webinar semua kita terus untuk berefleksi, terus inspirasi satu sama lain demi terwujudnya murid-murid aktif yang siap menaklukkan masa depan. Ditutup dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Waalaikumsalam episode selanjutnya Ibu dan warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Terima kasih. Hatur nuhun pisan Bu Intan atas Sami-sami, Terima kasih. mangga sehat Waalaikumsalam. semua ya. Terima kasih Amin. Bapak peserta Izin, webinar. Lem. Hatur Hatur nuhun nuhun sadayana, semuanya. hatur nuhun. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.